بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور. Wabadu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu an. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka sekala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu an ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang alim-alim dan orang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim-alim dan orang soleh-soleh, dan daripada segala orang awam dan khawas. Jadi para hadirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Sidin, arti Khalifah itu pengganti Sidin, ya kan? Di antara penyebab Sidin mengarang ini manaqib yang dikatakan oleh Syekh Siddiq Al-Madani, yang mana Syekh Siddiq ini adalah merupakan Khalifah Sidin, dan memang setengah daripada keistimewaan daripada Syekh Samman ini bahwasanya Sidin banyak mempunyai khalifah-khalifah Sidin. Ya, karena ini diantaranya bedanya Syekh Samman dengan yang lainnya diantaranya. Kenapa? Karena siapa saja orang-orang yang belajar dengan Syekh Samman, maka orang itu akan menjadi orang yang sukses. Ya kan, makanya biasa diterbang burdah, ya Syekhona ya Samman ya kutuba man fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Wahai guru kami Syekh Samman, wahai Qutbul Akwan, siapa saja yang mana pian sebagai gurunya, lam yara khajala, dia tidak akan melihat kesupanan, dia tidak akan melihat kekecewaan, ya kah, setelah dididik oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ini adalah luar biasanya daripada Syekh Samman radhiyallahu an. Makanya ya kan, di negeri kita pun ada orang-orang yang belajar dengan Sayyid Muhammad Samman. Di antaranya yang terkenal yaitu yang dikenal dengan empat serangkai, ya kan? Di Palembang yaitu dikenal dengan Syekh Abdus Samad Palembang, yang mengarang kitab yang sangat terkenal Hidayatus Salikin atau Syiarus Salikin. Begitu juga ada di Jakarta, ngaransilin Syekh Abdurrahman Misri, yang mana Syekh Abdurrahman Misri ini adalah kakek daripada Al Habib Usman, mufti Betawi dari jalur Ibu Sidin. Ya kan, jadi Habib Usman yang terkenal, mufti Betawi yang sangat terkenal itu, yang mengarang banyak karangan, di antaranya Sifat 20 yang dibaca di sekumpul, ya kan, itu adalah cucu daripada Syekh Abdurrahman Misri. Ya kan, yang mana Syekh Abdurrahman Misri ini termasuk daripada muridnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Begitu juga ada di
Bugis, ya kata orang Bugis yang dikenal dengan Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Bugis, ya kan? Begitu juga ada di daerah kita, yaitu datu kita, yaitu Datu Kalam Payan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ya kan? Nah, makanya para hadirin, kenapa mungkin banyak orang yang bertanya, mungkin di seluruh Indonesia ini mungkin tidak ada orang yang merayakan manakib semeriah dari daerah kita ini. Mungkin orang bingung juga nih, kenapa di Timbo, di Martapura atau di Banjar aja banyak orang membaca manakib, di lain-lain karada. Kenapa? Karena mungkin para hadirin, ya kan, orang yang paling berjasa di daerah kita ini mungkin adalah datu kita, Datu Kalam Payan. Nah, Datu Kalam Payan ini beliau adalah murid daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Di antaranya malah, ya kan, menurut catatan tangan Datu Kalam Payan yang ulun pernah membaca, melihat tulisan tangan sidin, ujar sidin, guruku yang terbesar itu adalah, guruku yang paling besar itu, ya kan, adalah Sayyid Muhammad Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Nah, ini daripada luar biasanya ini Syekh Samman. Guru. Sini kosong dulu. Puan, ada juga. Oh. Ya, ini galak gua. Oh, nggih. Enak ada. Nah, itu para hadirin, kenapa diantaranya tadi alasan, ya kan, di daerah kita ini sangat semarak orang membaca manakib Syekh Samman. Karena tadi, ya kan, datu kita yaitu Datu Kalam Payan adalah murid daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Bahkan tadi kata Datu Kalam Payan di dalam tulisan tangan sidin sendiri, guruku terbesar itu daripada sekian banyak guru-guruku yang aku belajar di Haramain itu adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Makanya para hadirin, ya kan, kenapa jadi Datu Kalam Payan itu sangat luar biasa? Karena dipoles oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Makanya di wadah kita ini, ya kan, orang semarak orang membaca manakib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah, itu diantaranya. Dan lagi, ya kan, alasan penyebab diantaranya lagi kata Khalifah Sidin yang mengarang ini manakib, aku mengarang ini manakib dengan bertujuan, ya kah, berharap agar mendapatkan rahmat, ya kah, mendapatkan rahmat dengan sebab aku mengarang manakib ini, ya kan. Nah, inilah yang kita cari nih. Mudah-mudahan, ya kan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ya kan, pada pagi hari ini di dalam dunia ini, ketika kita hendak meninggal, ketika dalam kubur, dan ketika kita nanti di akhirat, yaitu mendapatkan sorga, yang mana di sorga itulah nanti kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang full, ya kan, yang full. Karena para hadirin, ini diterangkan ya, kalau kita apa darsnya guru? Terangkan kita ada aja gitu lah. Karena para hadirin, ya kan, di dalam hadis disebutkan, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya kan, rahmatnya itu 100 juzuk. Ya kan, wadah itu karatannya berapa nih? Sebiji wadah karatannya berapa nih? 100, ya kah? Ya kan, wadah nih. Wadah jenong ka, wadah apa kadang wadah jenong nih. Ya kan, 100 apa tanya? Wa amsaka ta'ala indahu tis'an wa tis'ina juz'an. Allah Subhanahu wa taala menyimpan, ditahan Allah Subhanahu wa taala 99 apa? 99 rahmat. Ya kah? Wa anzala min dzalika fil ardi juz'an wahid. Nah, kan dari 99 berarti ada satu lagi toh. Nah, satu inilah, rahmat inilah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Sebuting aja rahmat yang diturunkan ke dunia, ya kah? Nah, pamin dzalik, maka dari yang demikian itu, dengan satu rahmat ini, ya tarahamul khalqu, seluruh makhluk berkasih sayangan.
Ya kan? Ini nih kayak kada kegampangan hari ini nah. Orang tua murid datangan hari ini nih. Mungkin dari jauh-jauh nih guru lah. Kenapa itu tanda sayangnya dengan anak. Nah, itu sayangnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kan, ini rasa cinta ini bukan hanya dimiliki kita yang mempunyai hati ini, sampai kata Rasulullah, hatta yarfa'al faras hafiraha ya kan an waladiha khasyata an tusibah. Sampai binatang kuda, binatang buas kah, sampai dia akan mengangkat kakinya ya kan? Kenapa? Karena takut kakinya ini akan menginjak anaknya ya kan? Itu baru satu rahmat yang diturunkan ke dunia. Kada kegampangan orang tua sayang ngalawan anak, kada kegampangan laki sayang ngalawan bini, ada kegampangan bini sayang ngelawan laki, apalagi anyar kawin, wah tahu lagi ya kan orang anyar kawin yang mau pang ayah kecangkir sebuting sorong ada mau sebuting berdua piring sepiring berdua. Kenapa? Itu adalah rahmat yang Allah taruh di hati kita ya kah? Sampai binatang tak haruan kah? Haruan nyolah, haruan kah? Ketuaan haruan jadi apa? Ketuaan haruan jadi apa ya? Jadi dodol bujur banan tuh. Ketuaan haruan jadi dodol lah. Kan jadi dodol, Mbak. Kerancangan diharu aja gitu nah. Ya kan? Sampai binatang itu haruan, amun inya beranakan 24 jamnya menjaga anaknya aja. Lakinya kah, bininya kah? Kenapa? Ya kah? Inya menjaga anaknya karena dia takut kalau pina ada orang yang mengganggu anaknya. Ya kah? Mengganggu anak kah? Jadi munnya ada orang yang mengganggu lalu disambarnya aja tak. Cuman haruan ini sebuting salahnya. Kenapa yuk? Kada sekolah di Darul Palahnya nih tuh alasannya ruginya. Kada sekolah di Darul, sehingga si haruan walaupun inya mempunyai rahmah yang luar biasa tapi inya bungol. Kenapa? Nyaman bana dibunguli orang. Mbak itu di apa ya orang ngaranya tuh, diunjuni orang apa ngaranya tak? Di pair ngaranya? Di pair orang ya kan pakai apa tuh? Pakai itik kah? Itik bah ngalalu aja sarikan haruannya lo disambarnya aja anyar dua yang tukang anu tadi digantinya itik lawan apa? Lawan umpan domba kawat nih mantap lo teh jerinting apa nih haruan teh jerinting. Nah itu akibat pada sekolah. Maka hidup tuh jangan kada sekolah ya kan? Hidup tuh jangan kada sekolah. Akhi di kitab lah karena kan akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin ya kannya perlu tuh karena kan ada belajar tajwid ya lah. Belajar tajwid itu ada huruf izhar itu berapa? 6 ya lah. Huruf izhar berapa? 6 huruf izhar ini dihimpun di dalam satu syair. Ambil yang pertamanya aja. Akhi hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu khasir ghair. Nah apa maknanya itu padahal itu kalimat itu orang mengesahkan huruf izhar tapi maknanya tuh bagus benar toh. Nah apa maknanya? Kalau perlu tulisan itu gonoli andak di mana? Di kamar tuh, tulisan mas benhari gitu. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Wahai saudaraku jidin, haka ilman, ambil olehmu akan ilmu, cari itu akan ilmu, tuntut olehmu itu akan ilmu ya kah? Hazahu, siapa saja yang mendapatkan akan ilmu, siapa aja, orang mana kah? Keturunan Seseman kah? Kada kah? Keturunan Datuk Lampayan kah? Kada kah? Walaupun keturunan abah nih bilang buntat, bisi abah nih sekalinya buntat, tapi anak mengaji belajar bisa. Hazahu, siapa saja yang mendapatkan akan ilmu, ghairu khasirin, dia tidak akan rugi, tidak akan
lantar, tidak akan mengkaya apapun ya. Warizqu ya'tihi sahla wa in amma fin nasi qahtu. Di syair, orang yang berilmu rizki akan datang kepadanya dengan mengalirnya, walaupun zaman dalam keadaan kemarau panjang. Nah ini, jadi jangan kadang-kadang kita mengaji lah, jangan kadang-kadang mengaji bujuran. Nah tampul lagi anum, mun sudah tuha, ada kawal lagi masuk kanan keluar keluar kiri, ya kan? Qad yanfa'ul adabul aulada fi sigharin wa laysa yanfa'uhu min ba'dihil adabu. Innal ghusuna idza qawwamtahu ta'dalat wa la talin idza qawwamtahu al-khashabu. Adabkah, pelajaran,kah, napakah itu bisa bermanfaat amun kitanya masih dalam keadaan lagi anum. Amunnya sudah tuha, orang tuha dijulungi iPhone 13, pahamlah. Ada paham orang Tuhan ini HP lang kakak ini jena. Nah cagar telepon, cagar SMS 2 buting nih tuh ja. Ya kan dijulung hilang iPhone 13 kada mau menerima lagi. Ya kan kayak itu juga. Kama annal ghusuna idza qawwamtahu atadalat. Sebagaimana ranting, kalau pohon masih berupa ranting itu gampang untuk dibetulkan, untuk diluruskan. Tapi kalau sudah ranting itu menjadi pohon, menjadi batangnya, kada kawa lagi diapakan? Kada kawa lagi dibujur-bujura. Nah, kada kau dibujur-bujurakan kayak itu ta. Makanya ingat akan hadis Nabi sebuting nah. Hadis Nabi sebuting nih. Ini guru jar beluman berbalik guru sudah kayak ini, woi apa lagi jam maka halamannya 24 halaman, woi apa tuntungnya. Tenang aja kena langsung dibalik langsung ke ujungnya aja kena. Ini cuman hadis Nabi ada sebuting bagus nah. Ingat akan barang nek. Ya kah? Kenapa nih jar? Ini cagar karanakan kah bebarang aja nih? Cagar karanakan kah? Cagar karanak bahari kah? Ya kah? Ya mau juga nih. Ujar Nabi ingatannya. Kun aliman jadi. Kun aliman. Jadilah olehmu jadi orang alim, jadi usahakan diri itu jadi orang alim. Tapi nak jadi orang alim itu berat lah, ngalih lah. Ada kegampangan jadi orang alim, ngalih banar, ya kah? Jadi orang alim, tapi ya mengarah ke sana sebertaan karena kan kun aliman. Amun kada kawa jua, au muta'alliman. Amun kada kawa jadi orang alim, ya kan jadi murid barang belajar. Berkitab nah, ndobit di hadapan guru nah. Jangan kada-kada aja Nabi. Amun ikam kada kawa jadi tuan gurunya, jadi muridnya barang nah. Mendobit. Jata. Kada kawa jua au mustami'an. Kada kawa jadi membaca kitab, kada kawa. Membaca Qur'annya tapi kawa. Ya kah? Orang baca keledai dibacanya keladi. Maka tawajuhlah hatinya kepada Allah dibacanya, maka tujuhlah hatinya aja. 7 tawajuh dibacanya apa? 7 orang tambihun tambahi ya. Ya kan? Kada kawa juga ini kada melawan akan nih. Au mustami'an Nabi. Jadilah ikam menjadi orang lang jangan kada-kada ya kah mendengari orang lang pengajian. Jangan kada-kada aja Nabi. Au mustami'an, mendengari barangnya. Jadi pendengar setia. Biar ngantuk kan Bapak juga. Pokoknya pendengar setia nih. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. Ya kah? Fala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat. Tapi ada juga hadis lain. Ya kah? Au muhibban, atau sekurang-kurangnya pencinta barang. Pencinta barang. Ini jangan mengariki orang untuk ilmu. Gerigitan bener nyomlet orang ngaji-ngaji itu ndejar. Yang katokannya teh lewat tah. Paku picik dia kayaknya. Berarti jangan. Au muhibban, atau sekurang-kurangnya menjadi pencinta barang jadi Nabi ikam. Ya kah? Nah, fala takun khamisan, jangan jadi engkau lang keli. Ima jadi tuan guru kada, jadi murid yang berkitab kada, pendengar setia kada, pencinta kada. Jangan yang kelima. Patahlik ini lang khawatir gini. Patahlik ikam akan binasa gitu. Ikam akan rugi hidup di
hidup di dunia. Tapi ngatakan lain, ngatakan dong, karena kan ngatakan ya. Pokoknya ikam aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan ilmu bisa kisah. Amunnya ada aktivitas yang ada berhubungan dengan ilmu, kena aja gen. Kena aja gen. Ya, Nabi menyuruh itu kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, muta'allimul ilm. Mustami'an, mustami'ul ilmi, muhibban, muhibbu ahlil ilmi. Lamunnya lain kadang itu kada usah aja Nabi, kada usah bujuran nah patah lik ya kayak ikan binasa kena. Walaupun pinanya acara itu pina ada berbau-bau keagamaan juga, tapi karena ada hubungannya non ilmu lang lain aja gin sorong ada aja bisi tugas lang khusus ya kah. Nah ikam kena nah kayak itu tuh ingetakan bener, apalagi kita lang sudah tuhan ini ya kah bujuran pada gitu ya. Makanya ada cerita bagus ya kan, cerita ini di YouTube ada gitu, di YouTube toh ya kan, di YouTube ada Jisiden aku orang Syria berkisah. Akun ini sin orang Syria, di Syria ini ada kuburan namanya Dihda. Kuburan Dihda ini ujar Sidin itu kuburan orang-orang hebat di sana, masyhur di Sam di Syria toh ya kan, orang aulia salihin, orang-orang hebat di situ Sidin ya itu. Limbah itu situ ada di Dihda itu tukang tabuk kubur ngaran Sidin Abdurrahman lah Al-Haffar. Al-Haffar itu tukang tabuk. Jadi ujar Abdurrahman Al-Haffar, sewaktu aku ya begawi di Ad-Dihda ada perempuan yang datang ke wadahku sekalinya minta tabukakan kubur ya kak, aku ada kematian dia tolong tabukakan kubur. Sudah aku tabukakan kubur Sidin. Sekalinya limbahnya aku tabukan tuntung datang mayitnya diantar oleh tapi banyak kurang lah, tapi banyak lah mengantar. Sudah sih, dan aku turun ke kubur Sidin, ke lubang kuburnya turun, dan aku sin melihat bahwa lang mati ini Sidin dirabutakannya malaikat. Bisa kisah lang mati ini dirabutakan malaikat, diangkat malaikat, dibawa malaikat ya kan. Aku melihat Sidin dan aku sin langsung pingsan Sidin. Limbah melihat tuh aku pingsan. Limbah sudah pingsan, sudah selesai diangkat orang aku Sidin. Dikira orang aku nih ada makan ya Sidin. Napa orang singkip pengaruhnya? Dikira orang singkip aku Sidin. Sudah tapi aku melihat Sidin, saya melihat. Sudah berselang beberapa hari, beberapa bulan mungkin lah datang pulang yang bini-bini ini. Datang pulang bini-bini ini sekalinya minta tabukakan kubur pulang. Ya kak, sebagaimana yang pertama, aku tabukakan pulang. Limbah aku tabukan kada tapi lawas datang pulang mayitnya diatar oleh orang yang sedikit. Sekalinya sih, tapi aku sudah siap Sidin. Ya kak, melihat pulang aku kuburnya ini dijadikan Allah Ta'ala raudhah min riyadil jannah, dan ini orang ini dirabutakan malaikat Sidin. Aku melihat kayak Sidin dibukakan Allah Ta'ala hijab, tapi Sidin aku fisikku sudah kuat karena aku siap sudah tuntung beli kena. Limbah itu si mamanya ini bulik juga aku kejar Sidin, aku kejar cil jar sini cil jar. Kenapa sih? Ulun nak betakun nantinya lang meninggal lang dulu lawan ini nak pakai sahnya. Kenapa orang itu dua-duanya anakku. Lang pertama itu artinya inya meninggal sewaktu inya menuntut ilmu, meninggal baluman alim bener lagi ada meninggal. Aku ya katanya lang tadi bang, nah itu kakaknya ini bang nuntut ilmu kah? Kada mana penggawiannya? Gawiannya tukang kayu tapi maongkosi maongkosi adik. Padahal kan untuk ilmu tapi maongkosi cinta kan nih. Cinta kayak itu kenapa garang? Lalu ini bekesa jar Abdurrahman Al-Haffar, aku cile ulun melihat dasar dirabutakan malaikat. Semenjak itu Abdurrahman Al-Haffar ampih kada mau lagi jadi tukang tabuk napa? Kubur. Mana Pak? Sekolah Sidin di Darul Falah. Sekolah Sidin Darul Falah. Basin kayak ini caranya. Budak ditampayakan surga ya, Pak. Ya kak ampih Sidin. Ya kak sampai Abdurrahman Al-Haffar padahal sudah tuha. Sidin kada tapi lawas dengan orang tuha, orang serius mengaji. Kada tapi lawas Sidin menjadi min kibari ulama Isyam.
ya akan menjadi pembesar ulama dan keturunannya sampai wahini mulai sidin sampai ke wahini karena dalam keadaan alim seperti alim bergelar mun kita ke negeri Syam wahini mau ada orang bergelar Al-Haffar itu ada turunan daripada Abdurrahman Abdul Haffar. Nah makanya Nabi membasani kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun rabi'an. Ya kah? Di anu pian di kampung ulun ada ngarasin Haji Hasbullah ureh. Haji Hasbullah ini ba maruwai lawan guru syukur. Nah, jadi bini Hasbullah lawan bini guru syukur bening sanak. Jadi pian Hasbullah ini Haji Hasbullah ini orang biasa aja. Sin becari di pasar di Solo. Di Solo Semarang ya. Pian bisa ndangrang nek, bisa biar. Jadi dia Hasbullah ini biasa aja di pasar orang biasa aja. Tapi ya, keanehannya Haji Hasbullah ini haratan nonton TV. Nah jar. Azrail datang jar. Ujar aja Hasbullah nih. Nah Azrail datang jar. Nah Azrail datang mencabut endam jar. Jadi ujar bini macam-macam baca ikem ini jar. Kada aku kada bagayaan nantinya. Nah baparak pulang Azrail dua aku jar. Laju habari anak laju sin habari sebertaan sin. Bujuran kada bagayaan laju wi sin. Aku anak artis tempat lagi tuh. Azrail sudah mencabut aku sin. Sekalinya berapa sin? Berapa? Nah mulai. Jar Haji Hasbullah mulai jar. Nah jar mulai di ujung batisnya mencabut jar. Nah batisnya kada kau bergerak lagi jar. Bekesah Haji Hasbullah anak meninggal sampai ke sini bekesah aja lagi. Nah sampai ke dada sudah jar. Sampai ke dada jadi anak datangan sudah ada. Meninggal ya kesahnya meninggal. Dasar meninggal bujur nih. Haji Hasbullah meninggal, limbahnya meninggal. Kada tapi lawas mungkin 6-7 tahun kalau 6-7 tahun. Ya kan lalu perlebaran jalan di Solo tuh. Di Semarang. Pelebaran jalan ditabuk orang sekalinya Hasbullah ini kada hancur waktu itu. Kada hancur waktu itu. Jadi limbahnya kada hancur, bingung ya orang. Iya di pasar main catur juga aja katanya. Orang bercari di pasar kadang-kadang kan main catur. Sidin biasa aja main catur ya di pasar. Jadi orang tak bingung, ditakuni bini sidin. Napa amalannya? Tina kada tapi pang jar. Ya kada tahu aku napa amalan lakiku tuh jadi kayak itu. Nah, kayak itu tak. Cuman ulun pernah bertakun lawan guru syukur. Ya jurang. Haji Hasbullah tuh kenapa ya jadi kayak itu jurang? Jadi kayak itu hebat kayak itu kenapa jurang? Mbah apa jar ayah? Inya rapat banar lawan guru bangil. Nah, ini kisahnya nih. Inya guru bangil katujuh bandar lawan inya aja. Guru bangil katujuh bandar lawannya. Kenapa? Di mana katujuhnya ya? Guru bangil kada komplit Hasbullah lalu bawa pacul baju aja minta urutiakan aja. Minta urutiakan aja. Jaya. Berkana letip ya. Anyar engkai itunya aja. Engkai apa kun alimannya nenek. Engkai apa au muta'al liman mangkai apa au mustami'an. Nah ini anyar au muhibban aja nenek. Kedudukannya terakhir. Ini aja ayah ini anu badan guru bangil ya. Ya kan guru bangil tujuh artinya melihat Hasbullah ini lalu ya Allah aja artinya lalu jono sampai guring guru bangil anyar rampih hatinya di mana aja tenang kayak itulah kelebihan daripada ilmu dari karena itulah ya apalagi kita sudah tuhan ini ya kan kena angin malamnya sudah batukan rajin nuntut ilmu kita nuntut ilmu gitu judang anak kita ayo usahakan menuntut tapi jangan kadang-kadang supaya paham lah mau kada paham lah sama ya udah jadi napa-napa juga jadikan supaya paham supaya kun aliman ya kah ya. Nah kayak itu tadi antaranya tah. Nah lagi ya kah dan lagi ujar sidin setengah daripada kelakuan tabiatnya Sayyid Muhammad Seman itu beliau itu sangat kasih sayang kepada orang yang tolibul ilmi. Jadi saya Seman ini orang lang menuntut ilmu itu sayang benar sidin. Marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Seman tahu benar kun aliman au muta'al liman jadi di sini mau ada orang ngangkat pengaji imung banar sayang banar sidin ya kan lalu di sini di bahari tah amunnya pendokan bahari di Martapura nukar minyak harum lawan Habib Ali kah Habib Zain tah lalu jadi sini ini jadi Habib Zain ini tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan sidin pulang katujuh bener lawan orang alim-alim dan orang solih-solih. Wah imung bana sidin mun sudah ada orang alim ya ka sidin yang mencium tangan lawan orang alim kayak itu saya seman dah ya ka kada mah tuh ta'alim sorong pangadinya jo kada kayak itu sidin mun orang alim imung benar ini tahadus bin ni'mah lah ulun alhamdulillah mulai lagi halus ulun nih katujuban lawan orang alim bian ya ka sampai ulun sekolah SD ulun hokon aja tuh sekolah nih itu semingguan tuh kada belanja lon mengumpulkan duit dibari abah selawi rupiah ya kan dibari itu mengumpulkan cagar hari Jumat itu ulun ke pasar sembahyang Masjid Martapura Al-Karomah dah kuliling pasar tuh melihati gambar di toko-toko orang aja di toko-toko orang tuh ada gambar orang alim-alim dah nih itu aja sambil minggu dah nanti lihat berarti karena minggu duding itu pulang katujuh bener loh gambar orang alim-alim tuh padahal kan tahu juga siapa orang alim tuh akhirnya ulun tahu ada orang yang berjualan gambar tuh di murung masjid tuh ngarasin Habib Usman lah ya di murung masjid jadi ulun nukar di situ ulang nukar gambar tuh jadi kada asal gambar aja kada tahu juga lang mana lang alim lang mana kada tahu juga pokoknya lang mana surbannya lang pina apa nih lang pina gono ditukar tak kena entah pada lang mana bib julang lang bagus lang mana bagus ada orang tanya cari lang alim kalau ini lang mana surbannya lang pina ba lang kayak tangguy lang mana ya kan cuma di balik itu alhamdulillah mulai lagi halus ulun tak katujuh bener lawan orang apa orang alim tuh mungkin ada Joko berkatnya nah jadi saya seman itu sayang benar sini lawan orang solih orang alim dan orang fakir dan miskin. Nah jadi saya seman itu lawan orang fakir orang miskin bah tujuh bener sini ada kita nih kada ya kah amunnya orang sugih yang kita katujui ya lah lu hibak aja malam semalaman kedudukan wani ya tapi udah orang susah apalagi orang susah pinanak beelang padahal kan abah guring padahal kan nantinya ya kan padahal kan dua anak orang ngetok rumah sekalinya padahal kan anaknya abahnya guring jar jadi padahal kan anaknya anu pak anaknya jar ujar abahnya guring nah iya ya jar guru Mukhtar kan guru Mukhtar meninggal nih guru Mukhtar pamangkih lah ya kan guru Mukhtar pamangkih ini meninggal di siden dia guru Mukhtar berkesahan siden aku sin setengah daripada akhlak guruku ya kan yang sangat aku ingat sampai sekarang yaitu akhlaknya guru Sya'rani siden aku bahari ngaji guru Sya'rani guru Mukhtar bahari mondok di Kampung Melayu tuh ya kan di Izharil Ulum tuh siden nyawa rumah di sini aku bahari waktu mengaji lawan guruku guru Sya'rani ya kan ada orang sugih beelang arwah tuh biasa aja sikap sih biasa aja tah dihormati sih juga cuma biasa aja tah limbah itu sih limbah itu kada tapi lawas ada pulang orang susah beelang dua laki bini bejukung pulang lang bini di muka lang laki di belakang aku sih melihat benar guru itu menghormatinya lebih benar menghormati sih sampai dianjurkan sini mulik sampai ke batang-batang sih apa menganjurkan ya kan nah kayak itu tah dan saya seman kayak itu juga ya kan ada kita kan ada kalah sudah orang sugih ya kah orang sugih nih gampangan orang sugih ayo orangnya tapi bagus ya Bang sugih sobar bagus sugih apa syukur bagus ya susah sobar bagus juga ya bagus juga tapi Abdulnya Abdul yang mana ya ajar Abdulnya Abdul orang sugih Bang jar Abdul orang sugih tapi syukur dibanding dengan orang susah kenapa sabar jar kenapa memang tengalih orang sugih jar kenapa orang sugih hendak bababari itu ngalih benar karenanya tuh mencari duit tapi amunnya orang susah sabar tuh mbah napapang lagi baru kada kau dia apa lagi tapi pian kira-kira ya sugih Abdul lang syukur susah bagus juga lang sabar tapi Abdul lang sugih hendak lang mana ya kira-kira mun pilihan hendak sugih juga kira-kira ya biar kada Abdul tetap milih apa jone jadi jar karena kan di sekolahan waktu lu belajar di Darussalam tah guru jar seandainya tah guru jar ya kan susah sabar Abdul daripada sugih syukur ya kah tetap ulun memilih sugih juga biar kada Abdul artinya
Kenapa Jar? Setelah menimbang dan seterusnya, setelah memikirkan dan seterusnya, memutuskan dasarnya mansugih daripada apa Jar? Wah, padahal belum tentu juga orang sugih kadang-kadang di rumah kan tapi kawa guring. Namun orang susah di dalam beca aja guring. Beganangan kada, rumah aja kada berkunci. Kada kepingin maling. Tapi orang susah, orang sugih sudah taguring tah bangun malam melihatin apa? Kalau pina kada berkunci. Hendak ke mana? Sugih juga tetapi ya sudah. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah SAW, daripada orang alim-alim dan orang soleh dan daripada segala orang awam dan khalfas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu masa kecilnya hingga sampai hat mursyidnya. Jadi akhlak langkah itu mulai lagi halus saya semantung kayak itu sudah. Mengkayak apa? Ada jago, ada kita kadang-kadang bagus benar bersifat sudah alim anyar. Baharinya wajar. Baharinya wajar, banyak wajar. Dicelengin sedikit dia cuma lempang baharinya wajar. Cuma weh ini sudah jadi alim. Ada seseman kadang mulai lagi halus sedang kayak itu sifat siden. Ada kok dilawan nenek. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah ini pulangnya. Jadi saya seman itu mulai lagi halus tah. Ngaran non kuitan tuh baktinya luar biasa, bakti benar lawan kuitan. Ya kan. Ujar Nabi, ada hadis Nabi bagus lah nah. Ya kan, ujar Nabi, ragima ampu. Summa ragima ampu. Summa ragima ampu man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah ya Nabi. Rugi benar hidung seseorang ya Nabi. Ya kan, min itlaqil juz wa iradatil kul. Rugi banar hidung seseorang ya Nabi. Rugi banar hidung seseorang lang menamuni kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah dewasa, sudah tua, apakah dua-duanya masih ada atau salah satunya aja. Sekalinya ujar Nabi kada masuk surga. Rugi banar ya Nabi. Mun bahasa kasarnya tak bungol bungo banar aja Nabi. Amun orang nih menamuni kuitan masih ada sampai ke Tuhan ada, apalagi kedua-duanya ada, salah satunya aja tak ada, sekalinya aja Nabi kada masuk surga. Ungol banar aja Nabi. Raja bungo manusia itu Nabi. Sudah dijulungi apa nih kunci apa nih? Kunci surga kenapa? Tinggal membuka aja lagi. Nah kayak itu tak. Ini kada lawan kuitan seram. Mak sekolah, nauzubillah min jalik. Belum bisa mendengar kayak ini. Orang ini karanak bang lah. Bapak pinta lawan kuitan, kita tukarkan macam-macam. Kuitan susah. Sekalinya bucap kadaredo maya jar ulun bisi kuitan kayak pian ini jar. Dah selalu orang tak biasa kuitan kadaredo bisi anak. Ini kada anak lah kadaredo bisi kuitan. Kadaredo maya jar. Ya ka ulun bisi kuitan kayak pian jar. Lang nyambat tuh kayak ini. Terima kasih nang lah. Nyawa maharagu undanang lah ya kan, ndak ada bisa pembalas lawan nyawa nang ajan dan doakan aja mudahan nyoba untung dunia. Nah iya sudah kholas sudah ya kah kholas sudah bujur aja anak anda bisa anak sikungannya jar tapi nyawane jar hapuk nih kong jar daripada bisa anak 12 ke-12 nya kada kau dipalar sikung kada kau di lur pilar sikung ya kah ya pen lah ya kah be ini kita berdarus lagi nah ya kah ujar Nabi yujadu rihul jannah masirota alfi'am didapat harumnya itu surga perjalanan 1000 apa 1000 tahun ada kegampangan surga biar perjalanan 1000 tahun sudah keciuman sini aja ulun sejam aja sampai ke rumah ya kan? Ini perjalanan 1000 tahun surga itu sudah keciuman harumnya. Ngan mana yo berjalan 1000 tahun? Ya kan? Ke Banjar gin mulai di Kampung Melayu atau di Martapura tuh setengah hari gin sampai. Kalau ada ini Nabi pada yujadu rihul jannah Nabi didapat harumnya itu surga masirata alfi'am perjalanan 1000 tahun. Cucuk aja 99 rahmat full. Makanya dia Nabi ya kan tamamun ni'mah dukhulul jannah ya kan sempurnanya nikmat amun kita masuk surga. Amun belum masuk surga belum tentu lagi surga 1000 tahun sudah keciuman. Bah kita ingin membayangkan bakas bahari kawin aja sampai ini masih terbayang aja lagi
Nang kamar kita harum nih tak. Wih ini kan ada lagi. Hendak maasai gigit bini bener ya. Ya kan? Ini perjalanan 1000 tahun sudah keciuman surga tuh. Ih, gampang kan? Makanya Nabi Idris ketika masuk surga kada mau lagi apa jar? Kada mau lagi kan Nabi Idris bakawan kalau malakal maut nih. Jadi Nabi Idris malakal maut. Coba ipang merasai artinya dicabut ruh tuh kayak pagarang jar. Cuma berjanji dulu lah bulikan kan lah jar. Ini anca-ancaan aja nih. Dicabut. 5 dicabut pulang, kita merasai pang berjalanan jar ke jembatan Haji Basit di mana jar? Berjalanan pula ke Haji Basit nih. Artinya sirotol mustaqim. Nah itu masuk ke surga. 5 masuk surga sudah tuntung. Jadi jar ayo kita bulikan. Kita bulikan di kampung orang menunggui. Ada mau bulik Nabi Idris? Kada. Jadi kita bulik lagi. Bulikan kada. Kan syaratnya orang masuk surga itu harus mati. Kan aku sudah kalau mati tadi. Syaratnya harus melewati jalan Siratal Mustaqim. Sudah kalau kita ke jembatan Haji Basit apa lagi? Jadi aku ini masuk surga sudah memenuhi apa? Syarat. Memenuhi syarat. Jadi kada kau lagi bulik katanya. Daripada nyamannya surga. Ulun bisa gue 4 haul dibangil. Haul yang pertama bro. Haul yang pertama. Jadi di wadah guru tah, wadah guru bangilnya tah. Beto jadi jar Haji Bezi pinta Haji Bezi anak guru Sya'rani tah. Rip jar rasai pang wadah ini rasai jar. Jadi jurang kenapa karena babuji jurang ayo jar rasai wadah ini jar nyaman kajar ayo jar tang rasai jar rasai ya sekalinya wadahnya nyaman penuh gue dasar kada bujur kada bisa makan wadah senyaman itu tah kenapa tadi rasanya jar nyaman pak jurang babuji ya makanya itu udah nyuruh makan jar babuji jurang napa ngaran wadahnya ini ngarannya kan nyunak tahu kan ngarannya intinya wadahnya ngarannya lumpur surga ngarannya anyar apa anyar licaknya aja anyar Masya Allah ngarannya wadahnya lumpur surga licak surganya yang kayak itu nyamannya mana dan kita masuk surga lah Siti Aisyah berpandangan Rasulullah wahai Rasulullah amun ulun malam Lailatul Qadar melihat Lailatul Qadar napa nak ulun pinta aja Nabi pinta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah minta surga aja Nabi ya kah gampangan surga ya kah mala ainun ra'at mata kada bisa terlihat wala uzunun sami'at telinga kada pernah mendengar wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terlintas di hati manusia daripada saking bagusnya itu surga. Nah mudahan kita sini sabarataan masuk surga nah ada pulang sebutin nah ada pulang ujar Nabi inna minan nasi unasan setengah daripada manusia ada beberapa orang manusia yadkhulunal jannah majjanan masuk mereka itu akan surga majjanan gratis atau dengan kata lain murah benar masuk surga aja Nabi ya kah kita hendak ke hotel Abu Dhabi kau lah ada hendak ke Abu Dhabi kan hotel Abu Dhabi harus benar lah jangankan kayak kita Raffi Ahmad jangan sanggup ya Raffi Ahmad ayah kan ke Dubai menginap di hotel Abu Dhabi ada sanggup yang di atas loh ya kan ekonominya aja sultannya dah apalagi surga tapi ujar Nabi berarti kan mahal banget itu surga tapi hadis Nabi ada inna minan nasi unasan setengah daripada manusia ada beberapa manusia aja Nabi yadkhulunal jannah majjanan masuk mereka itu akan surga secara gratis masuknya Nabi murah benar sih Den benda yang begitu mahal ditukari dengan gratis kesahan kayak rasa sayang ulunnya harana rasa sayang ini nah kayak kah ulun najagin kalau ini kan lah kadena jadi ujar sahabat manhum ya Rasulullah siapa mereka itu yang masuk surga yang secara gratis itu jadi Nabi ya kah orang yang masuk surga secara gratis itu man fi qalbihi orang yang di hatinya mithqalu dzarratin min hubbil ulama yaitu orang yang ada di hatinya walaupun hanya sekedar apa sekedar ayakah zarrah sekedar alar samut cinta dengan ulama insya Allah akan masuk surga secara gerah tapi sembahyang coba nyatakanlah
Kalau engke itu ulun alhamdulillah hari ini imung pada ulun hari ini jar. Jadi kalau sampai sembahyangan lagi kadang kayak itu pang. Ya kan sembahyang juga ya kan innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Kadang kawan itu. Ya kan sembahyang juga. Tapi kadang pina ba'amal tasbih kayak bigi binjai dah kada. Lang pina beribadat memalaman tak ada. Tapi mun sudah lawan orang alim, orang ulama asal bujur-bujur ulama lah. Tapi kira saya seman ni ulama kalain kayak siapa lah menyangsikan saya dari kada ulama. Nah inilah kita untung. Nah mudah-mudahan kita hari ini ya sebagai tanda bahwa kita kecintaan kita, apalagi ya alhamdulillah yang hampir tiap tahun sih guru mengadakan guru lah, masya Allah, mudahan kita ya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, dan kita masuk surga aja. Ulun badulu pen badudi kada apa ulun bujuran nah. Ada kegampangan. Nah itu tah. Nah itulah diantaranya kelakuan daripada seseman yang perlu kita ketahui untuk kita contoh. Nah kiranya cukuplah dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdikkan akan dia. Makanya para hadirin, Mbah Seseman ini orang yang sangat luar biasa. Dari kada heran bahwa sini banyak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karamah, keistimewaan, kemuliaan, karena memang sini orang yang sangat luar biasa. Maka setengah daripada karamat, kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Sidin diantaranya yaitu ya kah setengah daripada karamat Sidin yang didapat oleh Syekhuna wa ustadzuna wasilatuna ilallahi ta'ala al-arif billah Tuan Haji Aqib, Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah beliau menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang beliau itu, dan beliau menanggung itu selama lebih daripada 3 tahun. Karena itu beliau tidak ada pikiran dan lain siang dan malam melainkan memikirkan hutangnya itu sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari beliau menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Said Muhammad Seman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku dari hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataan beliau itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hutang beliau itu berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Seman. Syahdan adalah Tuan Syekh Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah. Jadi Syekh Seman ini meninggalnya di bulan ini masih ada di bulan Zulhijjah lagi lah. Ini bulan Zulhijjah masih ada nih. Ya, masih di dalam bulan Zulhijjah. Dan sini meninggalnya tanggal 2. Ya, harinya hari apa? Hari Arba. Dan para hadirin, bulan Zulhijjah tahun ini adalah sangat beda dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ya awal bulan Zulhijjah di tahun ini tanggal 1-nya itu hari Selasa. Hari Selasa sama hidup bulan hari Selasa, berarti isuknya tanggal 2 hari apa? Hari Arba. Jadi pas benar di bulan Zulhijjah yang tahun ini ya kan tanggal dan harinya pas lawan meninggalnya Syekh Seman. Jadi ngarannya bulan Zulhijjah tahun ini adalah bulan Zulhijjah yang spesial, dan insya Allah ini 100 tahun tak kita ada harapan lagi terdapat kayaknya. Kenapa ya? Jadi kata dapat matian dua pang kita sudah 100 tahun ya kan? Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali beserta orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Seman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.